Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sayyidil asma'i wa sifatihi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa hasanat al-mahsul fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ittiba'a wa shillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Wa alam anna min al-wajibi 'alayka idza ra'aita min akhika al-muslim 'ayban aw naqsan yumkinuka izalatuhu an tadhkura lahu dhalik fi khalwati ala sabil nasiha. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimahullah, berikan sehat afiat dan jauh umur kita senantiasa bersama kembali bisa diizinkan ditakdirkan oleh Allah untuk menambah amal soleh dan juga daripada beribadah kepadanya di waktu dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita selepas keluar dari bulan Rajab ini, sekarang hidup satu Sya'ban. Nah, sekarang adalah hari masuk Sya'ban. Kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Nah, Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa sebabnya? Sebab tahun kedua Hijriah itu turun ayat perintah sholawat. Yang ayat kita tahu berdasarkan itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban berbarengan juga dengan perintah puasa. Perintah puasa ada di 2 Hijriah di bulan Sya'ban juga. Kata Rasulullah SAW, Sya'ban ini bulanku. Kemarin kita belajar daripada istighfar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa. Dan sekarang waktunya kita sholawat. Nah, waktunya kita sholawat. Nanti bulan Ramadan datang, insyaallah dan saya panjang umur, kita puasa siang harinya, kemudian malamnya tarawih dan melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah, kemudian banyak baca Al-Quran. Sebab Ramadan itu kata Rasulullah, syahrul ummati, bulan umatku. Ketahuilah anna minal wajibi 'alaika, sesungguhnya daripada wajib atas kamu, bila ra'aita min akhikal muslim, jika kamu melihat daripada saudara kamu orang muslim aiban, sebuah aib, au naqsan, atau sebuah kekurangan dalam dirinya, yumkinuka izalatu, yang memungkinkan untuk kamu hilangkan aib dan kekurangan tersebut, an-tadhkura lahu dzalika fi khalwati ala sabilin nasiha, hendaknya kamu ungkapkan di dalam keadaan sepi, tidak ada orang selain dirimu dan saudara muslim tersebut, atas dasar cara jalan nasihat. Menasihati. Ini pembahasan kemarin kita teruskan daripada hafadzul lisan, bahayanya lisan menggibah orang
bisa saja orang ini dinasihati. Langkah pertama kita adalah kita ukur diri kita dengan dia. Kira-kira bisa saja ya orang ini saya nasihati, orang ini saya bilangi daripada aibnya, kekurangannya, yang berharap untuk hilang daripada akhlak yang tidak baik tersebut. Contoh, fakir aja standar itu jika mampu. Kalau kamu tidak mampu untuk menasihatinya, aulam tuwaffaq lahu fadzalika naqsun fika, atau tidak mungkin untuk kamu nasihati, maka itu cukup bagi dirimu untuk pelajaran terhadap diri kamu sendiri. Nah, jadi ada dua pilihannya. Ketika kita melihat sesama muslim, orang muslim ini akhlaknya tidak benar atau melihat ada kekurangan, aib pada dirinya, dilihat. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Tapi syaratnya dengan khalwah, itu tidak ada manusia yang lain. Artinya antara diri kita dan orang tersebut. Jangan diungkap dengan banyak orang, di tengah-tengah orang banyak diungkapkan aibnya. Ini bernasihati, ini ingin menjatuhkan ini. Dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan untuk dinasihati, maka akhlak dia itu cukup untuk peringatan diri kita supaya kita tidak melakukan daripada hal tersebut. Fala tajma'u ilaihi nafsan akhar ahbaha minhu, dan jangan sekali-kali kamu mengumpul daripada kekurangan yang lain dan juga keburukan yang lain. Bagaimana maksudnya? Bahwa dan kamu antahtika sitrahu, mengungkap daripada rahasianya, wa tadhkura uyuba kulli nasi fi ghaibatihi, dan kamu menyebutkan, membongkar aib-aib orang tersebut di halayak daripada ramai manusia, yang dimana aib tersebut itu secara bersembunyi. Padahal orang itu kadang tahu bahwa si fulan ini kekurangannya ini. Dia melihat karena tidak sengaja, dia melihat karena tidak sengaja, mungkin daripada satu keadaan yang tahu hanya dirinya sendiri. Akhirnya dia kasih kabar semua manusia, tahulah si Anu itu ternyata kayak ini. Sudah kadang menasihati, malah dia membongkar rahasianya, kemudian disebarkan kepada semua oleh manusia, yang dimana ketika orang ini kekurangannya dilakukan secara baik, secara bersembunyi. Fatajma'u ala nafsi musibatain, di saat itu kamu telah menggabung untuk diri kamu sendiri dua musibah. Wa tajudu ilaiha baliyatain, dan kamu merelakan dirimu untuk terkena daripada dua bala murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak boleh membongkar rahasia di dalam agama Islam, itu hukumnya haram. Bagaimanapun daripada itu tidak boleh. Jelas ayatnya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang suka sekali menyebarkan aib-aib keburukan di tengah-tengah orang mukminin, maka orang tersebut lahum, maka mereka adzabun alim,
di dunia wal akhirah, baik sejarah daripada di dunia dan juga daripada di akhirat. Sebelum di akhirat dia sudah diadab oleh Allah. Dengan apa? Dengan dia dibuka aibnya oleh Allah di tengah-tengah daripada manusia. Manusia melihat dirinya itu hanya melihat keburukannya saja. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia tertuju membuka keburukan orang. Maka yang diperlihatkan oleh Allah juga kepada dirinya yaitu keburukan-keburukan dia di mata semua manusia. Artinya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak benar di dalam menjelaskan agamanya. Itu diantara daripada menghibah mending dinasihati. Kalau ada jabat dinasihati, beranai, diam, kemudian ambil pelajarannya, sudah diam saja. Ada usah diumbar-umbar rahasia orang tersebut. Itu hak sesama muslim, hak sesama muslim. Wa minal afatil lisan an-namimah, dan termasuk daripada bahayanya lisan an-namimah, yaitu adalah namimah, mengadu domba. Wahiyah, dan namimah itu adalah naqlul kalamin nas ba'dhum ila ba'd, yaitu adalah memindah omongan panggilan manusia dari sebagian ke sebagian yang lain. Yang suatu bidzalika ifsada wal fitnah bainahum, yang dimana dia memindah-mindah panggilan tadi antara satu dengan yang lainnya, dia ada maksud, berarti ada niatnya untuk merusak dan juga menfitnah antara kedua orang tersebut. Itu adalah yang dinamakan namimah. Si A sama si B ini lagi panas ini, si A sama si B. Datang si C datang kumpul bebandil sama si A. Nah, si A lagi marah sama si B, dia ngomongin ini si B kayak ini. Kemudian si C datang kepada si B untuk apa? Memindah kalahnya, memindah panggilannya si A kepada si B lewat si C. Tujuannya agar ini bertengkar A sama si B. Tujuannya agar bertengkar. Biar tahulah kata si A biar ini kayak ini. Akhirnya pancing si B. Iyalah, kapan hadir itu didatangi. Kemudian si A sama si B ketemu berkelahi. Kenapa? Sebabnya si C memindah omongan dia di namanya. Ini adalah namanya namimah, adu domba. Kalau Allah Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai daripada orang yang namimah, wala tadhikul la'alafin mahin, jangan kalian turun di setiap orang-orang yang sumpah secara hina, hamazin masya'ib bin namim, yaitu mereka yang selalu mengumbar masya'ib, selalu menebarkan bin namim dengan daripada adu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannah hatta wa huwa namam. Nabi bersabda tidak akan masuk surga seorang daripada pengadu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam syiraru ibadillahi masya'una bin namimah. Buruk-buruknya hamba Allah adalah mereka yang suka menebar benih-benih adu domba permusuhan. Al-mufarriquna bainal ahbab, yang bertujuan mereka semua itu untuk memisahkan antara orang yang saling mencintai.
domba namimah. Alhamdulillah dari namimah itu sangat kecil. Katakan di mereka menebarkan namimah, adu domba, memisahkan antara ahibah kata Rasulullah SAW, orang yang saling mencintai. Wa qala alaihi salatu wassalam inna namimata wal hidda finnar. Sesungguhnya orang mengadu domba dan orang mendengki di dalam neraka. La yajtami'ani fi qalbi muslim. Tidak bakal berkumpul dua sifat tadi, namimah dan mendengki, di hati seorang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam laisa minni dhu hiddin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golonganku mereka yang menyimpan dendam di dalam hatinya, dan juga bukan golonganku orang yang selalu mengadu domba, dan juga bukan daripada golonganku seseorang penyihir dukun. Wala ana minhu, dan aku pun tidak sama dia. Ini jelas hasilnya. Rasulullah SAW memisahkan dirinya kepada mereka daripada orang-orang dengki, namimah dan penyihir. Sumatala, kemudian Rasulullah SAW membacakan membawa ayat walladzina yuduna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan mereka lah orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, laki-laki mukminin, bini-bini mukminat, bighairi maktasabu, tanpa yang mereka lakukan. Mereka disakiti secara zalim, diganggu secara zalim, maka faqad ihtamalu, maka orang ini telah benar-benar memikul buhtanan, berdusta, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Ancamannya ada main-main, namimah. Ada di kitab Fawaidul Mukhtaram, itu ada kisah Buddha. Jadi ada kisah Buddha, dia itu sehat. Hari ini kan ada Buddha, dia itu sehat. Jadi Buddha itu beli hamba, beli orang di pasar, dijual. Buddha dijual, ditawar, ada satu orang menawar. Ini kisaran kalau normalnya Buddha ini harganya 2 miliar, berapa ribu dinar seperti itu. Buddha itu harganya 2 miliar kalau rupiahnya. Waktu itu dijual sama orang yang menjual itu separuh harga, 50%, jadi 1 miliar. Nah biasanya Buddha kalau dijual murah itu ada cacat, entah dia sakit, entah dia anggota tubuhnya tidak lengkap, atau yang lainnya seperti itu. Makanya murah harganya. Ketika ditawar, kenapa kok, apa cacatnya dia? Kelihatannya fisiknya masih kuat semuanya. Kata si penjual, Mbak Harina, orang jujur-jujur, enggak, saya ada kuat sama ini, budak saya mau jual. Dia kuat, dia full, tenaganya sehat, afiat semuanya baik. Cuma satu kekurangannya. Apa? Dia suka ngadu domba. Dia suka ngadu domba. Dan nampak ini orang suka mengadu domba. Mulutnya ini alhamdulillah min dzalik. Saya kadang buat. Nah, orang yang ini meremehkan yang beli separuh harga, 1 miliar, diremehkan. Oh itu aja kan, ada apa begini? Ulun yang menyukainya, ditukari karena meremehkan
majikan lakinya. Biar tahulah kalau biar begawe itu ini nih bini pian ya, tuan yang istrinya bini pian ini itu alhamdulillah kita selingkuh sama orang, suka bawa orang ke rumah orang lakian. Itu kalau sampean tidak percaya, nanti malam sampean lihat sendiri. Sampean pula-pula tidur, sampean lihat sendiri, sampean mau dibunuh sama istri sampean dan dia mau menikah sama selingkuhannya. Marah ini, sampean yang bujur, sampean yang benar ini. Loh ini kalau tidak percaya buktikan nanti malam. Sekarang pegawai kayak biasa saja, ya pancing. Sudah keluar ini suami. Istrinya tinggal di rumah. Majikannya juga. Sampai tidak tahu lah. Besok suami sampai ini mau nikah. Besok suami sampai mau nikah. Loh kok tahu sampai? Iya, suami sampai itu saya tahu ceritanya di kampung sudah mengerti sudah. Dan terus bagaimana solusinya supaya dia tidak menikah? Gampang gini aja. Nanti malam. Kan besok nikahnya besok pagi. Nanti malam sampean cukur janggutnya. Kalau orang Arab itu kan janggut ini brewok ya. Brewok itu menunjukkan kewibawaan seperti itu. Dengan tanpa brewok kalau mau menikah itu kadang mau orang Arab itu kayak seperti itu. Oh kebanggaan sendiri. Oh iya kan? Ya minimal tunda dulu. Enak daripada dibahas. Cukur jenggot suami sampai nanti malam ketika tidur supaya ada jadi nikah paginya. Benar ya? Ya benar. Ya sudah sepakat. Sudah ada. Ini datang suami ke rumah malam. Si suami apa? Si suami apa? Menunggu. Ya. Menunggu katanya bininya mau membunuhnya. Setelah membunuh mau nikah sama selingkuhannya. Kan seperti itu. Yang di otak suami, yang di otak istri apa? Mau mencukur janggutnya. Kenapa? Kata budaknya sebab besok dia mau nikah. Ini dari budaknya benar-benar. Akhirnya suaminya ada kuring menunggui bujur tidak budak saya. Kalau salah awas dia. Lu tidak lama dari malam itu. Ternyata bininya sendiri, istrinya pelan-pelan menghampiri kepada suaminya sama bawa silet. Apa bawa pisau lah kalau bahasa bahari itu ada silet. Bawa pisau. Dibawa pisau. Suami melihat, ini bujuan membunuh saya tidak. Kurang ajar sih saya. Kok berani dia dalam artinya? Awas, coba berani mau bunuh saya bunuh balik. Istri mau mencukur beliaunya, tambah dekat, hadirin tambah dekat, sampai berhadapan di mukanya seperti itu, mau daripada mencukur janggutnya yang dikira suaminya mau membunuh. Akhirnya apa yang dilakukan sama suami? Diambil itu pisau, lehernya minta maaf digoreng oleh istrinya sendiri. Susah, meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Setelah meninggal di tempat malam itu istrinya meninggal. Kemudian besoknya tersebar daripada luas kabarnya. Akhirnya pihak perempuan datang ke rumah suaminya minta untuk dikisos. Pembalasan yang setimpal itu ada di sana. Minta dikisos. Akhirnya si keluarga binti tadi itu membunuh daripada suaminya. Dua-duanya mati meninggal. Kenapa? Korban namimah, korban coba saja. Oh, tidak gampang ada sampai nyawa. Akhirnya dia bebas dari kata tersebut, ada surat-suratnya. Dia bebas. Dia bebas. Budak dan alhamdulillah
ada cerita dalam kitab itu nyata dalam kitab Fawaidul Mukhtar ada karena separuh harga dibilang murah meremehkan Nabi akhirnya alhamdulillah tadi. Wa qala ba'du salaf rahimahullah, sebagian salafun saleh mengatakan la yakunu lamma illa walad zina, tidak akan jadi seorang pengadu domba kecuali anak hasil zina. Alhamdulillah. Wa min ahbahi anwa'in namimati wa afsad wa afhasiha maka minha ila salati wal mulati wa nahwihi. Dan di antara paling jeleknya, paling buruknya daripada adu domba itu terdapat ada di dalam kekuasaan sultan, kalau sekarang pemerintah, dan juga kekuasaan dan sejenisnya. Itu sama si'ayah, ini dinamakan dengan as-si'ayah. Apa si'ayah itu? Yang sidu biha sahibullah bi'idra awali bi'idari man sa'atihi ilaih. Dia niat dengan daripada namimah tersebut, seseorang yang diadu domba itu mengelabui seorang sultan, seorang wali, pemerintah, ketua pemerintah, dengan gangguan-gangguan yang diusahakan dengannya kepada orang yang dia ingin menjatuhkan. Wa akhdimanihi, seperti juga daripada mengambil hartanya, wajib bisyarilahu, seperti diturunkan daripada jabatannya dan seterusnya. Wa ismuha azim, ini adalah dosanya sangat benar, mudha'afun ala ismin namimah allati takunu baina amatin nas, dan juga daripada akan dilipat gandakan daripada dosanya seorang yang adu domba, yang ini adu domba sudah merata, sudah tersebar, ada di kalangan daripada semua manusia, terutama masalah sultan pemerintah itu ya. Kalau kita lihat kabar-kabarnya daripada sekarang daripada pemerintah, yang mulai berhari seperti itu sudah, pemerintah sultan itu seperti itu. Ada nanti yang satu mau naik, nanti yang satunya tidak terima, akhirnya diadu domba sama atasannya. Mungkin dengan hujah-hujah, bukti-bukti yang palsu. Agar apa? Agar ini menjatuhkan yang lain. Itu namanya siasat politik apa? Allah. Itu termasuk daripada paling bahayanya daripada yaitu sebuah namimah. Orang tidak korupsi, orang tidak korupsi akhirnya dituntut sebagai korupsi. Karena apa? Karena dia menguntungkan orang lain. Korupsi bukan asalnya itu untuk menguntungkan dirinya, merugikan negara. Ini kadang sekarang menguntungkan orang lain dengan daripada menguntungkan pembicaraan orang lain, itu sudah terdapat korupsi. Ala kulli hal pribadi. Kata Imam Al-Haddad, termasuk daripada jenis yang paling buruk daripada namimah itu adalah yang ada di dalam kekuasaan juga, dan semua daripada merata di kalangan awam umum daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, mohon doa dan juga mohon maaf. Insyaallah hari Kamis, kemarin hari Rabu ya, sekarang hari Kamis dimundurkan lagi. Insyaallah hari Kamis Al-Fakir melakukan ibadah umrah dan juga ziarah ke Tarim, insyaallah juga ke Mesir, dengan perjalanan waktu 20 hari. Jadi Selasa depan, mungkin beberapa Selasa mungkin libur dulu, libur dulu. Mohon maaf libur lagi. Juga Al-Fakir mohon doa, mudah-mudahan selamat bisa menentukan daripada semua aktivitas ibadah, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu agar cepat memanggil kita untuk bisa melakukan ibadah haji atau umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dalam keadaan afiat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin
ini saja saya informasi. Wallahu a'lam bishawab. La